Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Mukjizat. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah hukum pidana lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajiah Heni Nuraini SMH beserta wakil dosen Bapak Dr. Emreni Arif Hayadi SMH, yaitu materi tentang perbedaan pengulangan tindak pidana atau residip. Bagian ke-1. Pengulangan tindak pidana atau residip. Residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhkan hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan cursus lealis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemindahan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam cursus bebas belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan residip. Yang pertama, residip umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun yang dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua, residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP adalah pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus. Artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan melakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama, residip kejahatan. Secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 2, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Contoh pasal residip kejahatan. Pasal 137 ayat 1, barang siapa menyiarkan atau menunjukkan atau menyampaikan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan maksud supaya si penghinaan diketahui atau lebih dikenal oleh umum, diancam dengan tindak pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 137 ayat 2, jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu kejahatan pencariannya dan pada saat itu belum lewat 2 tahun sejak adanya pemindahan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadap dapat dilakukan menjalankan pencarian tersebut. Isi pasal 137 merupakan kejahatan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, dan si terdakwa apabila sudah divonis maka dia tidak boleh melakukan lagi kejahatan dalam waktu 2 tahun. Istilahnya, si penjahat tersebut harus bungkam atau mingkem selama 2 tahun. Apabila dia melakukan lagi kejahatan yang melanggar pasal 137, maka dia akan kena residip atau pengulangan tindak pidana. Dan pasal ini oleh MK sudah dicabut dikarenakan pengertian penghinaan terlalu luas, atau istilah pasal karet. Syarat-syarat residip adalah: yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemindahan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang tiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus berupa pencarian atau khusus pasal-pasal
Untuk pasal 22 16, pasal 303 dan 393 ya, syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. Yang pertama 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti. Yang selanjutnya 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemindanaan, melainkan prispek atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Selanjutnya, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Selanjutnya, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Lalu tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi tidak disyaratkan apabila jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apabila pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk pembagian maupun keseluruhannya. Pengenaan pembicaraan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga, khusus pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Mungkin cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.